Assalamualaikum, kembali lagi di Matkul Privat. Kali ini kakak akan membahas esai bagian B ya, untuk uji kompetensi 2 stoikiometri kimia kelas 10 semester 2. Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian semua, sehingga kita pintar bersama-sama. Nomor 1, sebanyak 1,62 gram logam aluminium direaksikan dengan asam sulfat. Apabila dalam suatu soal ada persamaan reaksi, maka kita buat terlebih dahulu ya persamaannya. Menghasilkan Al2, SO43, dan H2. Kita setarakan terlebih dahulu, ini Al-nya ada 2, maka ruas kiri juga 2. SO4-nya ada 3, maka saya masukkan sini 3, H-nya 6. Ya, sudah setara ya. Aluminiumnya sebanyak 1,62 gram. Asam sulfatnya itu 100 ml, 1 M ya, bukan 0,1, 1 M. Poin A, pereaksi pembatas. Ya, kita akan mencari pereaksi pembatas ya. Ini adalah poin A ya, saya mengerjakan poin A terlebih dahulu. Kita buat mula-mula reaksi sisa. Nah, ini ada massa, maka mencari mol nanti rumusnya gram dibagi dengan AR-nya. Aluminium itu 27. 1,62 dibagi 27 itu adalah 0,06 mol. Ini ada M sama V, maka nanti rumusnya mol adalah M dikalikan V. Tapi volumenya wajib liter ya. Maka 0,1 liter dikalikan 1 itu 0,1 mol. Ini juga satuannya mol. Ya, siapa pembatasnya? Untuk mencari pembatas, itu molnya saya bagi dengan koefisien terlebih dahulu. 0,06 dibagi 2 itu kan 0,03. 0,1 dibagi 3 itu adalah 0,033 dan seterusnya ya. Mana yang lebih kecil? Ini yang lebih kecil. Ya, karena Al lebih kecil, maka Al dikatakan pereaksi pembatas. Jadi poin A itu jawabannya adalah aluminium. Ya, saya akan menjawab poin B. Massa Al2SO43 yang terbentuk. Untuk mencari mol produk, kita akan menggunakan mol pembatas. Tadi kan di sini mol pembatasnya adalah aluminium ya, yang habis duluan. Ini habis nih, biar habis saya kurangi berapa? 0,06 begitu kan. Nah, maka sini min berapa mbak? 3/2 dikalikan 0,06. 0,09 ya, ini berkurang 0,09. 0,1 dikurangi 0,09 itu adalah 0,01. Nah, maka ini dikatakan mol sisa ya. Inilah yang dikatakan mol sisa. Nah, untuk mencari mol aluminium sulfat, maka kita akan menggunakan mol pembatas, yaitu 0,06. Maka berapakah molnya aluminium sulfat? 1/2 dikali dengan 0,06. Ya, maka 0,03. Nah, inilah molnya aluminium sulfat. 0,03. Mol ya, satuannya. Maka berapakah massanya aluminium sulfat? Rumusnya massa atau gram itu adalah mol dikalikan dengan mr. Molnya itu adalah 0,03. Mr-nya aluminium sulfat berapa mbak? Kita cari ya. Al-nya ada 2. Ini 27 kalikan 2 itu 54. S-nya ada 3. 32 dikalikan 3 itu adalah 96. O-nya itu ada 12 tuh. 4 kalikan 3, 12 ya. 16 dikalikan dengan 12 itu adalah 192. Tinggal kita hitung ya. 12, 1, 10, 15 tambah 9 itu 24 ya. MR-nya adalah 342. Saya masukkan 342. Oke. 342 dikali dengan 0,03. Jawabannya 10,26 gram. Inilah massa aluminium sulfat. Selanjutnya, kita masuk ke poin C. Berapakah volume H2 yang dihasilkan dalam keadaan standar? Rumusnya volume dalam keadaan STP itu adalah mol dikalikan 22,4. Nah, berarti kita akan mencari volumenya H2 dulu ya.
Dari apa, Mbak? Pakai perbandingan pembatas. Jadi di sini mol pembatas sangat dibutuhkan ya. Ini ada H2 di sini. Mencari molnya H2 maka 3/2 ya, ini per 2 ini. Mencari molnya 3/2 dikalikan mol pembatasnya 0,06. Oke. Maka sama aja dengan molnya H2SO4 yang bereaksi ya. 0,09. Ya. Inilah molnya H2. Kita masukkan di sini 0,09 dikalikan 22,4 ya. Dikali dengan 22,4 jawabannya 2,016 liter. Oke guys, ini jawaban nomor 1. Silakan kalian catat dengan rapih ya. Kita masuk ke soal nomor 2. Diketahui air limbah suatu perusahaan tekstil mengandung beberapa logam sebagai berikut. Ada kadmium, ada merkuri, dan ada timbal. Berdasarkan data tersebut, Rudy berpendapat bahwa jumlah mol logam merkuri dalam air limbah tersebut yang paling besar. Ya, jadi Rudy beranggapan bahwa mol yang paling besar itu punyanya merkuri ya di dalam air limbah itu. Sedangkan siapa ini? Reni, oke. Reni beranggapan bahwa jumlah mol logam yang paling besar itu adalah kadmium ya, adalah CD. Pendapat siapa yang tepat jelaskan. Oke, berarti langkahnya kita mencari mol masing-masing ya untuk Hg dan CD. Nanti saya akan lengkapi dengan mencari molnya timbal. Ya. Dari sini ada satuan ppm. 1 ppm atau part per million itu sama aja 1 kali 10 pangkat min 3 gram per liter. Ya, oleh karena itu untuk kadmium ya, maka nanti masanya sama saja 0,62 kali 10 pangkat min 3 gram tiap liternya. Begitu ya. Nah, oleh karena itu bisa ketemu molnya. Rumusnya mol itu kan gram dibagi dengan AR-nya. Maka 0,62 kali 10 pangkat min 3 saya bagi AR-nya kadmium, yaitu 112. Oke, 0,62 dibagi 112 itu adalah 5 kali 10 pangkat min 3 ya. Nanti tambah 10 pangkat min 3 jadi 10 pangkat min 6. Mol, ya ini punyanya kadmium ya dek. Sebenarnya ini aslinya 5,5 ya, saya tulis 5,5. Lalu saya akan mencari punyanya merkuri ya, atau punyanya Hg. Di sini Hg tertera 0,81 ppm, itu artinya kalau saya dibuat menjadi gram, menjadi 0,81 kali 10 pangkat min 3 gram tiap liternya. Maka nanti mencari mol itu rumusnya adalah gram dibagi dengan AR-nya. 0,81 kali 10 pangkat min 3 saya bagi dengan AR-nya siapa ini? Hg itu 200 ya dek. 0,81 dibagi dengan 200 itu adalah 4 kali 10 pangkat min 3 ya, atau 4 kali 10 pangkat min 6 ya. Setelah ditambah dengan ini kalikan 10 pangkat min 3, satuannya adalah mol. Lalu saya akan mencari punya PB ya, punya timbal ya. Nah, di sini maka nanti masanya timbal adalah 0,77 kali 10 pangkat min 3 gram tiap liternya. Maka nanti molnya timbal itu adalah 0,77 kali 10 pangkat min 3. Saya bagi dengan AR-nya 207. Ya, 0,77 dibagi dengan 207. 3,7 kali 10 pangkat min 3. Saya kali dengan 10 pangkat min 3, maka menjadi 10 pangkat min 6 ya. Ya. Oke, ini semua pangkatnya adalah 10 pangkat min 6. Tinggal kita lihat depannya saja ya, ada 5,5, ada 4, ada 3,7. Maka kandungan logam berat dalam air limbah tersebut yang paling besar itu adalah kadmium. Lebih besar daripada merkuri, lebih besar daripada timbal.
Jadi pendapat siapa yang paling tepat? Pendapat yang paling tepat itu punyanya Reni. Reni menyatakan bahwa mol kadmium itu yang paling banyak ya. Jadi pendapat siapa yang paling tepat? Yaitu Reni. Kalian bisa jelaskan menggunakan perhitungan yang sudah saya jelaskan. Oke, paham ya dek? Nomor 3. Nitrogen merupakan salah satu unsur hara yang diperlukan tumbuhan. Unsur ini dapat diperoleh melalui pupuk urea ya, CONH22. Pertanyaannya, berapakah massa nitrogen yang terkandung dalam 100 gram pupuk tersebut jika kemurnian pupuk adalah 80%? Oke, saya akan bahas poin A dulu. Persentase pupuk urea ini pupuk urea. Itu rumusnya adalah massa urea dibagi dengan massa pupuk dikali 100%. Persentase pupuk urea itu sama aja kemurniannya ya, 80%. Massa ureanya nanti ketemu, pupuk ureanya itu adalah 100 gram dikali 100%. Ya, ini hilang persentasenya. Ini 100 juga hilang ya. Maka nanti kalian bisa memperoleh massa ureanya 80 gram. Nah, tapi yang ditanya massa nitrogen ya. Mencari massa nitrogen di dalam pupuk itu adalah N dikalikan AR-nya nitrogen dibagi MR-nya urea dikali massanya urea. Nah, N itu apa? N itu banyaknya nitrogen di dalam pupuk ya. Ini N banyaknya tuh ada 2 ya, ada 2 N-nya. Saya masukkan. Ini 2 ya. 2 dikalikan AR-nya N14. MR-nya urea nanti kalian hitung ya, silakan ya. Jawabannya 60, MR-nya. Massanya urea adalah 80 gram ya. Ini hilang. Ini hilang ya, ini 3 ya. 14 dikalikan 8 dibagi 3. 37,3 ya. 37,3 gram. Inilah massa nitrogen di dalam pupuk. Untuk poin B ya, saya letakkan di sini. Jika setiap 1 meter persegi membutuhkan 74,66 gram nitrogen, berapakah massa pupuk yang harus digunakan? Oke guys, gini ya. Apa rumus massa nitrogen di dalam urea? Itu rumusnya adalah 2 dikalikan atom relatifnya nitrogen dibagi dengan MR-nya urea dikali dengan massa urea. Nah ya, massa nitrogen di dalam urea itu kan 74,66. 2 dikalikan 14, MR-nya urea 60. Nanti ketemu massa ureanya ya. Massa ureanya berapa? Massa urea di sini adalah 160 gram ya. Ya, ketemulah massa urea. Tapi yang ditanya tuh massa pupuk. Dari poin A kita peroleh persentase pupuk atau kemurnian pupuk adalah 80%. Maka nanti rumusnya kemurnian pupuk itu adalah massa urea dibagi dengan massa pupuk dikali 100%. Nah, persentase pupuk ya atau kadar kemurniannya kan 80%. Massa ureanya itu 160 dari perhitungan di sini. Ya, nanti ketemulah massa pupuknya. Ini saya kali 100% ya. Ini hilang. Oke, maka menjadi massa pupuk sama dengan 16 dibagi dengan 8. 160 dibagi 80 itu 2 ya. Jadi massa pupuk yang digunakan adalah 200 gram. Ya, inilah massa pupuk yang digunakan untuk setiap 1 meter persegi apabila nitrogen dalam tiap 1 meter persegi 74,66 gram. Oke, silakan kalian catat ya dengan rapi. Semoga bermanfaat dan ini paham nomor 3. Kita masuk ke soal nomor 4. Kobalt klorida merupakan garam anorganik yang berwarna biru
Sedangkan hidratnya CoCl2 XH2O itu berwarna merah keunguan. Garam ini sering digunakan sebagai indikator adanya air atau uap air. Sebanyak 1,1 gram, ini 1,1 gram, dilarutkan dalam air sehingga volumenya 50 ml. Kemudian ke dalam 20 ml larutan ini dimasukkan AgNO3. Saya tambah dengan AgNO3 berlebih sehingga menghasilkan endapan AgCl, fasenya solid, sebanyak 0,574. Oke, jadi volume totalnya tuh 50 ml ya, tetapi yang direaksikan dengan AgNO3 itu 20 ml ya, ini 20 ml. Hasil sampingnya apa ya, Dek? Hasil sampingnya nanti ada CO, ini ada CO, NO3 2. Plus yang belum apa ini XH2O. Ya, inilah reaksinya. Kita setarakan terlebih dahulu ya. Saya masukkan sini 2. Ini 2 ya. Ag-nya 2, CO-nya baik kiri maupun kanan sudah sama 1. Ini CO ya, Dek. Berantakan sekali ini. Ini CO. NO3-nya 2, NO3-nya 2. Ya, udah setara insya Allah. Saya akan mencari mol AgCl terlebih dahulu. Rumusnya mol adalah gram dibagi dengan mR-nya. Ag-nya 108, Cl itu 35,5. Maka nanti mR-nya adalah 143,5. Hasilnya adalah 0,004 mol. Nah, dari sini kita akan memperoleh molnya CoCl2 XH2O yang bereaksi ya. Gunakan koefisien 1/2 dikalikan 0,004, maka 0,002 mol. Nah, inilah mol yang bereaksi. Setelah kita mengetahui mol yang bereaksi, kita juga harus mengetahui mol mula-mula. Ya, mula-mula pada saat massa CoCl2-nya adalah 1,1 gram. Maka kita bisa menggunakan perbandingan N1/P1 sama dengan N2 per P2. N1-nya tuh awalnya ya, 1,1 gram. Ini 1,1 gram tuh yang ini guys. Ya, dibagi dengan mR-nya tidak tahu. Dibagi dengan volume awalnya itu adalah 50 ml ya, ini ya. Awalnya tuh 50 ml. Ini 50 ml. Mol yang sudah bereaksi adalah 0,002. Volume yang bereaksi itu adalah 20 ml. Ini volume yang bereaksi 20 ml. Nah, dari sini kita bisa peroleh mR-nya. 0,002 dibagi dengan 20 itu adalah 1 kali 10 pangkat min 4. Saya kali dengan 50. Itu 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 1,1 per mR. Dari sini kita peroleh mR-nya adalah 1,1 dibagi 0,005 ya. 220. Nah, mR-nya siapa ini? Ini adalah mR-nya CoCl2 XH2O ya. Kita akan mencari X-nya. mR dari CoCl2 XH2O itu adalah 220. CO itu airnya adalah 59 ditambah dengan Cl2 35,5 kalikan 2 itu adalah 71 ditambah dengan XH2O itu mR-nya 18 sama dengan 220. 71 ditambah dengan 59 itu adalah 130 ditambah 18X sama dengan 220. Maka nanti 18X sama dengan 220 dikurangi 130 ya maaf. Itu adalah 90. Nanti 90 saya bagi dengan 18. Jawabannya 5 ya. Oke. Pertanyaannya berapakah nilainya X? Nilai X-nya adalah 5. Oke ya guys, luar biasanya soal HOTS untuk poin keempat. Silahkan kalian ulang kembali. Kita masuk ke soal nomor 5.
2B2O3 ditambah dengan 7C menghasilkan B4C plus 6CO. Dalam suatu reaksi digunakan 7 gram, ini adalah 7 gram B2O3, MR-nya itu adalah 70, dengan karbonnya 4,8 gram, atom relatifnya itu adalah 12. Jika reaksi memberikan persentase hasil sebesar 80%, tentukan massa B4C yang dihasilkan. Ditanya massanya ya. Apabila persentase hasilnya itu hanya 80%. Ini namanya reaktan. Jika masing-masing reaktan diketahui massanya, nanti akan mengetahui masing-masing molnya. Langkahnya mencari mol itu adalah 7 dibagi dengan 70, gram dibagi dengan mr-nya. Ini 0,1. Untuk ini adalah 4,8 dibagi dengan 12. Itu adalah 0,4. Ya, masing-masing reaksi itu diketahui molnya. Maka untuk mengetahui mol B4C, kita membutuhkan mol pembatas ya. Di sini B2O3 0,1, C-nya 0,4. Siapa pembatasnya? Masing-masing saya bagi dengan koefisiennya terlebih dahulu. 0,1 dibagi dengan 2 itu adalah 0,05. Saya letakkan di sini ya, ini untuk hitungan aja ya. Lalu 0,4 dibagi dengan koefisiennya 7 itu adalah 0,057. Gede mana Mbak? Gede 0,057 ya, maka 0,05 lebih kecil. Oleh karena itu 0,1 mol ini adalah mol pembatas. Begitu menentukan mol pembatas. Kamu bagi dengan koefisiennya terlebih dahulu. Nanti yang lebih kecil itu adalah mol pembatasnya ya. Mol pembatasnya itu bukan yang hasil bagi yang ini ya, bukan ini, tetapi tetap 0,1 atau 0,4. Nah, gitu guys. Oke. Kita tahu bahwa mol pembatasnya adalah 0,1 mol berasal dari B2O3, maka nanti kita bisa peroleh molnya B4C. Maka kita gunakan koefisien ya, 1/2 dikali dengan 0,1. Hasilnya 0,05 ya, 0,05 mol. Nah, berapa massanya? Kita mencari massa. Massa kita bisa peroleh dengan rumus mol dikalikan mr-nya. Mr-nya adalah 56. Ya, 0,05 dikalikan 56 itu adalah 2,8 gram. Tapi kalian lihat, di sini persentase hasilnya hanya 80%, maka nanti massa B4C-nya itu adalah 80/100 dikalikan 2,8. Jawabannya 2,24. Ya. Ya, inilah massa B4C yang dihasilkan. Ya, jika pada saat itu persentase hasilnya hanya 80%. Oke ya guys, saya bahas 5 soal untuk esai. Semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham. Assalamualaikum.